Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alto Iskandar dengan NIM 12030050097 dari kelas IHC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi buku hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu lainnya, yaitu sub pokok bab keempat. Hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu lainnya. Kalau kita menarik kembali alur waktu, pada dasarnya manusia sejak zaman dahulu sangat suka dengan yang namanya keteraturan, maka dibuatlah suatu tatanan peraturan yang ditaati oleh segelintir orang agar terciptanya suatu keteraturan. Semakin berkembangnya suatu kelompok, maka permasalahan dan kebutuhan masyarakat semakin banyak yang harus diberikan. Suatu tatanan baru lebih kompleks dan teratur. Maka dari itu dibuatlah suatu organisasi yang teratur, biasanya disebut dengan negara, yang mana diharapkan negara dapat membuat suatu peraturan universal serta dapat menjangkau segala hajat kebutuhan warga negaranya. Untuk itu, maka negara harus membuat suatu instrumen yang mana dapat menjawab permasalahan yang kompleks di tengah-tengah masyarakat secara terstruktur dan teratur. Jadi dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan teratur, maka harus ada ilmunya, yang mana ilmunya disebut sebagai ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan sendiri dikenalkan di Indonesia oleh Hamid S. Antamimi. Dan pernyataan di atas, dari pernyataan di atas, maka kita dapat menarik suatu hubungan pertama antara ilmu perundang-undangan dengan suatu organisasi yang besar, yaitu negara. Dan adanya kaitan yang sangat kuat dengan negara, maka ilmu perundang-undangan akan sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain yang sekiranya dapat menunjang terlaksananya negara yang baik. Lalu kita masuk ke pokoknya, hubungan ilmu perundang-undangan dengan ilmu negara. Dari pernyataan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa ilmu perundang-undangan berkaitan erat dengan ilmu negara, yang mana suatu negara tidak mungkin dapat berdiri sendiri, tidak ada kedaulatan pemerintahannya yang diakui oleh masyarakat. Konsekuensi adanya pemerintahan yang berdaulat, maka peraturan harus dibuat sehingga suatu ilmu untuk dapat membuat peraturan-peraturan itu harus dipelajari, yaitu ilmu perundang-undangan. Ditambah bahwa bangsa Indonesia mengikrarkan diri sebagai negara hukum, yang mana segala aktivitas negara haruslah berlandaskan dengan hukum dari teratas sampai terbawah. Untuk dapat membuat suatu peraturan dari atas sampai bawah yang hierarki yang saling terhubung satu sama lain, tanpa adanya peraturan negara yang bertentangan dengan konstitusi, maka ilmu proses pembuatan undang-undang harus dikaji dan dikembangkan. Dalam hal ini, maka ilmu perundang-undangan sangat berkaitan dengan ilmu negara. Hubungan ilmu perundang-undangan dan ilmu sosiologi. Hukum tidak akan pernah lepas dari masyarakat, karena hukum adalah produk dari kebudayaan masyarakat yang digunakan untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik. Semakin berkembangnya suatu masyarakat dan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mengingkarkan dirinya saling menyatu dalam payung satu negara, maka harus ada suatu hukum yang dibuat untuk dapat mengakomodir hukum-hukum yang dapat berlaku di setiap kelompok-kelompok yang terdapat di dalam suatu negara. Maka negara mulai membuat berbagai macam hukum dan peraturan secara umum yang disebut undang-undang. Namun di sisi lain, negara tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat suatu undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh negara harus berlandaskan nilai sosiologis yang kuat, yaitu berupa keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat agar suatu undang-undang dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Maka daripada itu, ilmu perundang-undangan dalam menjelaskan mekanisme pembuatan undang-undang tidak hanya berkaitan aspek struktur saja, melainkan harus ditunjang dengan ilmu sosiologi agar undang-undang yang dibuat dapat bermanfaat dan ditaati dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Contoh dari hubungan yang erat ilmu sosiologi dan ilmu perundang-undangan adalah peraturan yang mana segala tanah yang dimiliki tuan tanahnya maka secara otomatis milik negara. Hal ini tidak berlaku di Sumatera Barat, yang mana kekuasaan atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh hukum adat dan pemerintah tidak ikut campur dalam permasalahan secara masif.
Maka daripada itu, peran ilmu sosiologi sangatlah berperan agar penerapan undang-undang dapat berjalan dengan lancar di masyarakat. Lalu ada hubungan ilmu perundang-undangan dan ilmu administrasi negara. Seperti yang disinggung di atas bahwa ilmu peraturan berkaitan dengan ilmu negara, dan dalam menjalankan suatu negara maka harus ada pemerintah di dalamnya, dan untuk dapat menjalankan suatu negara secara efektif dan efisien maka dibuatlah ilmu administrasi. Sama seperti yang sudah disinggung di atas tadi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, berarti dalam menjalankan administrasi negaranya maka harus diatur secara tegas oleh hukum yang dibuat oleh negara berupa undang-undang agar dapat teratur dan mengamalkan isi falsafah Undang-Undang Dasar 45. Untuk dapat mewujudkan maka ilmu perundang-undangan harus berperan dalam membuat undang-undang administrasi negara agar tidak adanya penyelewengan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan agar kebijakan administrasi negara yang dikeluarkan tidak semena-mena serta dapat dituntut ke pengadilan tata usaha negara bila terbukti adanya penyelewengan kebijakan administrasi oleh pemerintah. Selanjutnya ada hubungan ilmu perundang-undangan dan ilmu akhlak. Secara bahasa akhlak ialah jamak dari khuluk, yang berarti perangai, adab yang baik, kebiasaan agama. Akhlak sudah melekat pada jiwa manusia maupun yang muslim dan non-muslim. Adapun adab bisa disebut adab ini adalah perilaku manusia yang mencerminkan baik atau tidak, dan akhlak dalam filsafah yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan dengan gampang, mudah tanpa memerlukan pikir panjang atau pertimbangan. Jadi ilmu akhlak yaitu ilmu yang objek bahasanya adalah tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifati dengan baik atau buruk. Ciri-ciri perbuatan akhlak. Perbuatan akhlak yaitu segala tingkah laku yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang dan dilakukan secara konsisten sehingga telah menjadi pribadinya. Lalu yang B, perbuatan akhlak ialah perbuatan yang dilakukan tanpa pikir panjang karena sudah tertanam kuat di dalam jiwa. Lalu perbuatan akhlak ialah perbuatan yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar, bukan karena main ataupun sandiwara. Lalu yang kedua, terakhir, perbuatan akhlak ialah perbuatan dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang. Dengan keempat ciri-ciri di atas, maka dari itu hubungan antara ilmu perundang-undangan dengan ilmu akhlak sangat berdekatan. Mengapa demikian? Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang membentuk suatu aturan negara. Pembentukan atau proses perbuatan undang-undang tersebut dibuatkan yang namanya pikiran dan akhlak. Akhlak ini berfungsi untuk mencapai undang-undang tersebut tanpa adanya konflik antara individu maupun kelompok yang bisa terjadi. Maka dari akhlak sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang atau dalam berpikir. Ilmu perundang-undangan sistemnya demokratisasi dalam pembentukan undang-undang. Maka dari itu dibutuhkan yang disebut adab dalam mengambil atau menyetujui kebijakan dalam permusyawaratan pembuatan undang-undang, adab dalam penerimaan pendapatan dari individu maupun suatu kelompok. Bukan itu saja dari saya terkait dengan materi tersebut. Ada pendaftar isinya, ada dari buku Merton Roy 2017, Randy Ahmad 2018, Sohino 1981, Marsha David 2002, Anggara Sahya 2012, dan juga buku dari Muhammad Hikmadun Sayuti. Itu pun referensi dari daftar pustaka dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.